Saudara, setelah 21 tahun berhasil menekan angka kemiskinan menjadi di bawah 25 juta orang. Namun karena wabah pandemi COVID-19, Corona, maka tingkat kemiskinan Indonesia diprediksi akan naik hingga 5 juta tambahannya, yakni menjadi 30 juta. Demikian juga dengan pengangguran yang sebelumnya berkisar sekitar 6,8 juta, maka bisa naik 3 sampai 5 juta, bahkan lebih. Ada berbagai macam penanganan yang dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan melanjutkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Akan segera dimulai Kartu Prakerja, implementasi dari Kartu Prakerja ini kita pakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset. Alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah 10 triliun. Di samping itu, saudara, ada pula kritik yang juga bisa mengingatkan agar semua yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar. Konsep dasar dari Kartu Prakerja sendiri sangat baik. Kenapa? Karena dia akan membantu orang-orang yang sekarang terancam gelombang PHK maupun orang-orang yang memang kesulitan selama ini untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi konsep dasarnya baik. Cuma memang ada beberapa catatan yang dibuat oleh publik, oleh banyak pengamat, soal aplikasi, soal bagaimana implementasi dari program yang sebetulnya sudah baik ini. Nah, kemudian yang disorot adalah bahwa ada dana yang cukup besar, 5,6 triliun dari 20 triliun itu, yang larinya bukan langsung ke rakyat, tapi justru lari ke perusahaan-perusahaan besar. Saudara, saya akan kembali mewawancarai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ikuti saya. Kita tahu bahwa hantamannya luar biasa, pengangguran, kemiskinan, usaha, tadi Bapak katakan biasanya UKM yang kemudian biasanya menjadi motor penggerak ekonomi kita pada saat kesulitan, hari ini mereka juga terhantam. Artinya memang luar biasa ini yang terjadi. Yang ingin saya tanyakan, Pak, ada obat yang kemudian dicetuskan beberapa waktu belakangan terkait dengan RUU Cipta Kerja. Tetap maju, Pak, tetap jalan meskipun banyak diprotes. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan dengan adanya pandemi COVID, itu cara kita bekerja sudah berbeda. Jadi cara kita belajar sudah berbeda. Jadi pemerintah beroperasi pun sudah work from home. Jadi yang namanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang solusi baru. Dan digitalisasi ini kan kaitannya dengan industri 4.0. Dan itu dinyatakan bahwa digitalisasi juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pemerintah melakukan public service dengan kartu prakerja, di mana end-to-end, ujung ke ujung, mulai dari rekrutmen sampai payment, menggunakan digital. Dan dalam 3 minggu produk ini di-launch, 10 juta orang mendaftar. Sehingga 10 juta orang merasa butuh untuk mendapatkan bansos ataupun semi-bansos yang namanya Cipta Kerja. Nah, kemudian yang namanya kebutuhan kerja baru post-pandemic, itu juga sebagian besar akan melakukan otomatisasi. Dan itu bukan cuma di Indonesia, itu di 215 negara. Akan ada tatanan peradaban Berarti baru. akan ada tatanan bekerja secara baru atau peradaban secara baru. Nah, oleh karena itu, ini kesempatan untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu yang dilakukan, yang disebut sebagai structural reform. Dan structural reform itu adalah dilakukan oleh semua negara yang mau membuat alternatif ataupun sebagai strategi berikutnya agar tidak tergantung kepada satu negara. Karena China akan menjadi global value chain. Jadi mereka akan mencari negara lain. Oleh karena itu, negara lain yang terbuka untuk di ASEAN adalah Vietnam dan Thailand. Nah, sebelum pandemik saja, Thailand dan Vietnam dalam tanda petik sangat kompetitif dibandingkan Indonesia. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Thailand dan Vietnam, kita harus perbaiki kita. Kalau enggak nanti post pandemik
mereka juga akan lari ke Vietnam dan Thailand. Bapak mengatakan dengan RUU Cipta Kerja tadi. Dengan meskipun ada RUU banyak Cipta Kerja, protes tadi, maka Pak, ini structural reform dilakukan. misalnya izin-izin banyak dikurangi, tentu itu positif. Ya. Tapi ada kemudian undang-undang yang bisa dikalahkan dengan perpres misalnya. Secara logika tata negara tentu itu bermasalah. Kemudian ada juga misalnya denda-denda yang dinaikkan yang tidak terkait, misalnya undang-undang pers. Ada juga kemudian terkait dengan tingkat kesejahteraan buruh yang dikhawatirkan akan turun. Bagaimana Bapak kemudian menjawab ini semua? Jadi, Apakah itu nanti akan tentu direvisi? itu akan dibahas dalam Belum mutlak, dengan Pak. partai-partai politik. Namanya undang-undang adalah persetujuan antara pemerintah dan DPR. Artinya belum ada yang mutlak sampai saat Tapi ini. intinya adalah structural reform berbagai sektor. Dan saat ini sedang dalam pembahasan dan pembahasan cukup positif. Apa yang Pak Menko bayangkan terhadap kondisi Indonesia, mungkin dari sisi bidang Bapak, perekonomian? Indikatornya positif.